Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk bersedekah. Ia membawa sekantong uang ke masjid dan mendonasikannya untuk membantu kaum miskin. Namun karena uang Abu Nawas sangat terbatas, ia terpaksa mencampurkan beberapa keping uang palsu di antara uang sedekahnya. Tak lama kemudian, salah satu penjaga masjid menemukan kepingan uang yang tampak mencurigakan. "Ini uang palsu," serunya dengan kaget. Kabar uang palsu di sedekah Abu Nawas pun sampai ke telinga Baginda Raja, yang langsung memanggil Abu Nawas untuk dimintai keterangan. Raja menatap Abu Nawas dengan tajam. "Abu Nawas, apakah benar kau bersedekah dengan uang palsu? Apa maksudmu?" Abu Nawas dengan tenang tersenyum dan berkata, "Ampun Baginda, bukankah sedekah itu untuk membantu orang lain? Yang penting niat saya ikhlas Baginda. Uangnya kan tak tahu dia asli atau palsu. Yang penting niat saya sudah baik." Raja tak terima dengan jawaban ini dan berkata, "Abu Nawas, ikhlas saja tidak cukup. Uang palsu itu tidak bisa digunakan." Namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Baginda, saya hanya mengikuti nasihat lama. Jika memberi sedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Nah, saya pun tidak tahu kalau ada uang palsu di sana." Para hadirin yang mendengarkan perdebatan mereka pun mulai tersenyum-senyum, tertawa melihat kecerdikan Abu Nawas yang selalu punya jawaban untuk segala hal. Raja hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan tawa. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk berkilah. Tapi lain kali, pastikan tangan kanan dan kirimu sepakat untuk hanya bersedekah dengan uang asli." Abu Nawas pun tertawa kecil dan mengangguk, lalu dengan riang meninggalkan istana sambil berkata dalam hati, "Setidaknya sedekahku jadi cerita lucu untuk semua orang hari ini." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari terdengar kabar bahwa di sebuah desa ada makam keramat yang diyakini bisa memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang berziarah ke sana. Warga dari berbagai tempat berdatangan, membawa sesajen dan memanjatkan doa, berharap keberuntungan atau rezeki yang berlimpah. Namun Abu Nawas merasa ada yang aneh dengan makam itu. Makam ini tiba-tiba jadi terkenal, padahal dulu tidak pernah ada orang bicara soal itu, pikirnya. Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada malam hari saat suasana sudah sepi, Abu Nawas datang ke makam tersebut, ditemani beberapa warga yang juga curiga. Mereka membawa lentera untuk penerangan. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat banyak sesajen yang ditinggalkan. Dia mengamati makam itu dengan seksama, lalu menemukan sebuah tanda yang janggal. Tanah di sekitar makam tampak lebih longgar, seolah-olah baru saja digali. "Ini tampaknya makam yang baru dibuat," pikir Abu Nawas. Dia lalu punya ide untuk membongkar rahasia makam itu di depan warga. Esok harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga desa dan berkata, "Saudara-saudara, saya mendapatkan wangsit tadi malam. Saya mendapat firasat bahwa penghuni makam ini bisa berbicara kepada kita, asalkan kita menggali sedikit tanah di makam ini." Warga yang penasaran pun mulai ramai. "Benarkah Abu Nawas? Bisakah kami mendengar suaranya?" Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan. "Tentu saja, tapi semua harus hening dan hormat." Dengan perlahan, Abu Nawas mulai menggali makam itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya muncullah sesuatu yang mengejutkan. Di dalamnya hanya ada beberapa batu besar dan kayu lapuk. Tidak ada jenazah atau tanda-tanda yang menunjukkan makam itu nyata. Warga yang melihatnya terkejut dan mulai saling berbisik. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Inilah bukti bahwa makam ini hanyalah tipu muslihat. Tidak ada orang yang dimakamkan di sini. Hanya ada batu dan kayu yang dijadikan makam palsu."
Seorang warga yang merasa tertipu berteriak, "Siapa yang berani membuat makam palsu ini dan menipu kami semua?" Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Orang yang membuat makam ini mungkin hanya ingin mencari keuntungan dari ketidaktahuan kita. Ingatlah, kita harus selalu berpikir jernih dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak kita pahami." Warga pun merasa malu dan tertawa menyadari kekonyolan mereka sendiri. Sejak saat itu, mereka tidak lagi mudah tertipu oleh cerita-cerita mistis tanpa bukti. Dan makam palsu itu diberikan terbengkalai sebagai pengingat untuk selalu waspada. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan hati puas, merasa berhasil membantu warga dengan cara yang lucu dan penuh pelajaran. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang Habib datang ke desa Abu Nawas dengan membawa sehelai kain yang ia klaim sebagai potongan kiswah Nabi. Habib itu mengaku bahwa kain tersebut adalah bagian dari penutup Ka'bah dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang-orang di desa mendengar kabar ini langsung terpesona dan berbondong-bondong datang untuk melihat kain tersebut. Mereka percaya bahwa menyentuh kiswah akan membawa keberkahan, dan bahkan ada yang rela membayar mahal untuk mendapatkannya. Abu Nawas mendengar kabar ini dan merasa ada yang tidak beres. "Aneh sekali," gumam Abu Nawas. "Potongan kiswah sampai di sini. Bukankah itu seharusnya sangat terjaga di Mekah?" Dengan rasa penasaran, Abu Nawas datang untuk menyelidiki. Di hadapan banyak warga, Abu Nawas berjongkok di dekat Habib dan kainnya sambil tersenyum. "Wahai Habib, bolehkah hamba bertanya, benarkah ini potongan kiswah Nabi yang asli?" Habib itu dengan penuh wibawa menjawab, "Tentu saja Abu Nawas, ini adalah kain yang sangat suci, dan siapapun yang menyentuhnya akan mendapatkan keberkahan yang tak terhingga." Abu Nawas tersenyum kecil, lalu ia berpura-pura terpesona dan berkata, "Oh, betapa beruntungnya kita. Tapi bagaimana kalau kita pastikan keasliannya? Bukan aku meragukanmu, wahai Habib, tapi kain ini seharusnya memiliki kekuatan yang luar biasa." Sang Habib mulai gelisah, namun ia berusaha tetap tenang. "Tentu Abu Nawas, bagaimana caramu ingin membuktikannya?" Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebaskom air dan berkata dengan suara lantang, "Karena kiswah asli tidak akan luntur atau berubah warna, bagaimana jika kita celupkan sedikit kain ini ke dalam air? Bukankah keaslian yang sejati tak akan terpengaruh oleh dunia ini?" Sang Habib terdiam, namun warga mulai bersorak, "Setuju, setuju, mari kita lihat kebenarannya." Dengan hati-hati, Abu Nawas mengambil ujung kain tersebut dan mencelupkannya ke dalam air. Begitu kain itu terendam, seketika air di baskom berubah menjadi hitam. Warna kainnya luntur, dan Habib itu pun terbongkar ketuknya di depan warga. Sang Habib mencoba berdalih, mungkin ini karena sudah lama, dan mungkin terkena debu. Namun Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Wahai Sang Habib, keberkahan itu bukan dari sehelai kain, apalagi kain yang kita tidak tahu asal-usulnya. Kain ini justru mengingatkan untuk selalu jujur dan tidak menipu." Para warga pun tertawa melihat tingkah Habib itu dan sadar bahwa mereka hampir tertipu. Dengan malu, sang Habib itu segera meninggalkan desa. Sementara Abu Nawas pulang dengan perasaan yang puas karena berhasil menyelamatkan warga dari penipuan dengan cara yang cerdik dan lucu. Sejak hari itu, warga semakin berhati-hati dan tak lagi mudah percaya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas, kali ini merasa penasaran dengan satu hal. "Abu Nawas, di kerajaanku ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai Habib keturunan Nabi. Bagaimana caranya kita bisa membedakan Habib asli dan Habib palsu?" tanya raja sambil tersenyum, berharap bisa membuat Abu Nawas bingung. Abu Nawas yang selalu siap dengan jawaban cerdik,
berpikir sejenak lalu berkata, "Baginda, pertanyaan Anda memang sulit, tetapi saya yakin saya bisa memberikan jawabannya. Namun, saya memerlukan waktu 3 hari untuk menemukan jawabannya." Raja setuju dan memberikan waktu 3 hari kepada Abu Nawas. Setelah 3 hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. "Baiklah, Baginda, untuk membedakan Habib asli dan Habib palsu, saya membutuhkan 2 ekor kambing. Yang satu harus gemuk dan sehat, sedangkan yang satu lagi harus kurus dan lemah," kata Abu Nawas. Raja yang penasaran segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa 2 ekor kambing seperti yang diminta oleh Abu Nawas. Setelah kambing-kambing itu dibawa ke hadapan mereka, Abu Nawas memulai penjelasannya. "Habib asli itu seperti kambing gemuk dan sehat ini. Dia selalu penuh dengan kebijaksanaan, ilmu, dan kebaikan, yang membuatnya dihormati oleh semua orang," kata Abu Nawas sambil menunjuk kambing gemuk. "Sedangkan Habib palsu itu seperti kambing kurus dan lemah ini. Dia mungkin terlihat seperti Habib dari luar, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki kebijaksanaan, ilmu, dan kebaikan yang cukup untuk dihormati," lanjut Abu Nawas sambil menunjuk kambing yang kurus. Raja tertawa dan berkata, "Abu Nawas, penjelasanmu sangat menarik, tapi bagaimana kita bisa memastikan kebenarannya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, caranya sangat mudah. Kita hanya perlu menguji mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang dalam dan bijaksana. Habib asli akan selalu memiliki jawaban yang baik, sementara Habib palsu akan kebingungan dan terjebak dalam kebohongannya sendiri." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan jenaka. "Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuatku tertawa dan mengajarkan sesuatu sekaligus." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Di tengah keramaian, ia melihat kerumunan orang yang berdesakan di sekitar seorang pria. Pria itu dengan lantang mengaku dirinya adalah Nabi. Abu Nawas yang penasaran mendekat untuk mendengar lebih jelas. Pria itu berdiri di atas kotak kayu sambil berkata dengan suara keras, "Wahai umat manusia, aku adalah Nabi yang diutus untuk membawa kebenaran dan petunjuk baru bagi kalian." Kerumunan itu berbisik-bisik, beberapa tampak percaya, sementara yang lain tampak ragu. Abu Nawas maju mendekati pria itu dan berkata, "Wahai Nabi baru, bisakah aku bertanya sesuatu?" Pria yang mengaku Nabi itu menatap Abu Nawas dengan penuh percaya diri, dan kemudian menjawab, "Tentu saja wahai umatku yang cerdas, tanyakanlah apa saja, aku pasti punya jawabannya." Abu Nawas mengangguk dan mulai bertanya, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, maka pastilah engkau mengetahui semua hal. Katakan padaku, berapa jumlah rambut di kepalaku ini?" Pria itu terdiam, wajahnya berubah pucat dan ia tampak kebingungan. Itu adalah pertanyaan yang tidak relevan untuk seorang nabi. Aku di sini untuk membimbing kalian, bukan untuk menghitung rambut. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Baiklah, mungkin pertanyaanku terlalu sulit. Bagaimana kalau yang lebih mudah? Apa menu makan siang kesukaanmu?" Pria itu yang mulai kehilangan kesabaran menjawab dengan tegas, "Menu makan siang Nabi tidak penting. Yang penting adalah wahyu yang kubawa untuk kalian." Abu Nawas mengangguk bijak dan kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu berikanlah kami satu wahyu dari Tuhan yang baru saja engkau terima." Pria itu menghela nafas dan berkata dengan dramatis, "Wahyu Tuhan itu adalah bahwa kalian
harus mendengarkan dan mengikuti aku, karena aku adalah nabi yang benar." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata dengan nada jenaka, "Wahai Nabi, aku punya wahyu juga. Wahyuku adalah bahwa jika seseorang mengaku sebagai Nabi, dia harus bisa menjawab pertanyaan yang sangat sederhana." Pria itu tersentak dan merasa dipermalukan di depan kerumunan. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Dan wahyuku yang kedua adalah, jika seseorang tidak bisa menghitung rambut di kepala, setidaknya dia harus bisa memilih menu makan siang yang enak." Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak mendengar kelakar Abu Nawas. Pria yang mengaku nabi itu merasa malu dan segera beranjak pergi dari kerumunan. Abu Nawas kemudian berkata kepada orang-orang, "Ingatlah, jangan mudah percaya pada orang yang mengaku-ngaku. Gunakan akal sehat dan sedikit humor untuk menguji kebenaran." Dengan cara yang lucu dan bijak, Abu Nawas berhasil membongkar kebohongan pria itu dan mengingatkan semua orang untuk selalu waspada dan kritis. Kisah selanjutnya dikisahkan suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau sang tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar, tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. "Aku harus mendapatkan 300 dinarku. Tapi bagaimana caranya ya?" tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesok harinya, dia membuka praktek pengobatan di depan rumahnya. Lengkap dipasang papan yang bertuliskan, "Sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar." Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi, tidak ada seorang pasien pun yang datang. "Hari ini kenapa sepi sekali?" tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. "Tuan, Abu Nawas sekarang buat praktek pengobatan," kata asistennya melaporkan. "Benarkah?" tanya sang tabib. "Benar, Tuan. Di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien," jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. "Memangnya Abu Nawas sakti? Menyembuhkan dirinya saja tidak bisa," balas sang tabib dengan terus tertawa. "Bukan masalah sakti atau tidaknya, Tuan. Tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar," ujar sang asisten. "Oh, pantas. Aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu?" tanya sang tabib penasaran.
Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tapi palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata sang tabib emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan, gagal rencanaku, pikir sang tabib palsu. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh, silahkan. Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu kesandung kasus korupsi, makanya hilang ingatan? Tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat, jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minumnya Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin. Aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh? Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar.
Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku," terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengamatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku, untuk kali ini tidak mampu mengobatinya," ucap Abu Nawas pura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. "Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, aku dapat uang 1000 dinar dong," tanya tabib palsu itu penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. "Ini uang 1000 dinar untukmu," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar?" tegas sang tabib palsu dengan emosi. "Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta, Pak?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya si tabib kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada, Abu Nawas," protes si tabib palsu. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib. Kisah selanjutnya. Abu Nawas mendengar kota Baghdad gempar mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai peramal sakti. Di depan banyak orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Hal ini pun membuat rakyat penasaran, termasuk Abu Nawas. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk minta diketahui nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalan tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu.
Besoknya Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas lagi. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tadi tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat, sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu, tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya, ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depannya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelasnya. "Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mau peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu," ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi. Tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar.
sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan. Raja berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi. Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abdul Qasim yang sedang beristirahat sejenak. Lalu ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah, gumam Abdul Qasim dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abdul Qasim pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abdul Qasim duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abdul Qasim yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. "Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangku dengan begitu tajam?" ucap Abu Nawas. "Begini Tuan, saya perhatikan dari tadi, Tuan tampak khusyuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah?" tanya Abdul Qasim. "Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan," jelas pria itu. "Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya?" tanya Abdul Qasim. "Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Abdul Qasim tersenyum girang. Sebenarnya
Sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang hilang. Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan? Tanya Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia menyuruh Abdul Qasim untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abdul Qasim untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abdul Qasim lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun, jawab Abdul Qasim. Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat khusus saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa, jelas Abdul Qasim. Abu Nawas kembali tersenyum, kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Qomti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abdul Qasim menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abdul Qasim menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abdul Qasim dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh keramaian, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah, seperti yang sekarang ini kamu alami, ucap pria cerdas itu kepada Abdul Qasim. Baiklah Tuan, aku siap melakukan perjalanan ini, jawab Abdul Qasim. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir yang gersang dan panas. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abdul Qasim bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Temanku Abdul Qasim, untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita nanti melakukan sholat jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar, ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi kita bisa menggabungkan sholat duhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir, tanya Abdul Qasim keheranan. Kenapa engkau lebih memilih sholat jamak takdim ketimbang jamak takhir, wahai temanku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar tiba-tiba kita dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita belum sempat melaksanakan sholat duhur, jawab Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abdul Qasim, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita melaksanakan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asyik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah pasir-pasir ini, sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban,
tapi juga bisa membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kubedi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat duhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya. Imbuh Abu Nawas. Baiklah Tuan, saya paham sekarang, ucap Abdul Qasim sambil menganggukkan kepalanya. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di masjid di desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendari unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abdul Qasim sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abdul Qasim pun bertanya pada salah satu rombongan. "Mohon maaf Tuan, saya hendak bertanya, kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat?" tanya Abdul Qasim. "Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamaah takdim di desa kami. Jadi, kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asar," jawab salah satu rombongan itu. "Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar?" tanya Abdul Qasim penasaran. "Oh, itu karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan?" jawab kepala rombongan. Abdul Qasim merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun masih ada yang ingin ia tanyakan. "Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang?" tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum lalu menjawab, "Jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zalim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsyah dan mungkar. Untuk apa kita sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah?" Abdul Qasim semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. "Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Abu Nawas. Abdul Qasim sangat bersemangat dan sontak bertanya, "Sebenarnya, tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsyah dan mungkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan?" "Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsyah adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsyah itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama," jelas Abu Nawas. "Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsyah?" tanya Abdul Qasim antusias. "Contohnya saja perzinaan, meneguk minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsyah tidak mudah dikenali oleh umat manusia." Abdul Qasim tertegun dan mengakukan kepala tanda paham. "Sekarang,
bandingkan dengan perbuatan mungkar. Mungkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu, maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk. Jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua pengembara itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota Baghdad. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu Abu Nawas mengajak Abdul Qasim untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung, lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abdul Qasim yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abdul Qasim, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kamu sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abdul Qasim dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abdul Qasim, tapi ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas panggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan mungkar," ucap Abdul Qasim meracau. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan. Karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal, sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan mungkar yang Tuhan pernah jelaskan?" ucap Abdul Qasim. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan mungkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka," ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abdul Qasim untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal mereka telah habis. Lalu mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok kafilah di masjid itu. Dari baju mereka yang kemal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menampatkan unta mereka, kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abdul Qasim untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu Nawas dan Abdul Qasim sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala kafilah itu memberi mereka makanan. Awalnya Abu Nawas menolak
karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa kafilah itu. Tapi setelah kepala kafilah itu maksanya, akhirnya Abu Nawas menerima makanan itu. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata karena merasa terharu. Kenapa Tuhan memberikan makanan ini pada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh, tanya Abdul Qasim. Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya, jelas ketua kafilah. Bagaimana bisa? Tanya Abdul Qasim bingung. Ingatlah perkataanku, wahai saudaraku. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka ia akan menganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua kafilah. Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tidak datang, Tuhan akan mati kelaparan, ujar Abdul Qasim penasaran. Saya yakin sekali bahwa Allah di samping kita. Jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala kafilah sambil menepuk pundak Abdul Qasim. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami, pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Imbuh ketua kafilah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abdul Qasim menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abdul Qasim mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abdul Qasim. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya. Tapi Tuhan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuhan. Jelas Abdul Qasim yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan, dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abdul Qasim. Kemudian, ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, imbuh Abdul Qasim. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para kafilah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang, saya semakin yakin mengapa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum bahagia,
Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abdul Qasim berterima kasih pada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.